Ya 10 terbesar lulusan terbaik itu jadi dosen. Oke. Ya dong. Masa jadi MC? Siapa Mas MC? Saya jurnalis bukan MC. Bukan ya. Jurnalis lah kalau gitu. Dan jurnalis profesi yang membanggakan loh Mas. Oh iya, maksud saya kalau Mbak lulusan 10 terbaik, kalau kemudian lulusan terbaik kan sebuah harapan bahwa dia kembali ke kampus dan kemudian mengajarkan ilmunya. Itu aja sebenarnya. Pak Prabowo, saya ingin mulai dengan meminta klarifikasi lagi Pak. Di statement Bapak menyikapi politik uang. Jadi Anda sempat bilang kalau ada yang mau bagi-bagi uang terima saja. Itu juga uang dari rakyat kok. Kalau dibagi terima saja, tapi ikuti kata hatimu, pilih yang kau yakin akan berbuat terbaik untuk bangsa dan anak-anak. Saya mau mengklarifikasi Pak, apakah itu artinya Anda mewajarkan politik uang Pak Prabowo? Oh, sama sekali tidak. Anda harus tahu maksud saya tidak boleh ada politik uang. Tapi kenyataannya kan orang yang istilahnya menghalalkan segala cara akan melakukan. Nah ini kita harus mendidik rakyat untuk tidak terpengaruh. Kalau dia mau bagi-bagi uang, ya kan, terima aja, tapi jangan ikuti. Berarti akan patah sendiri. Lama-lama nggak mau dibagi lagi. Itu maksud saya. Ya. Pak, tetapi Pendidikan politik. Tetapi apakah itu artinya pendidikan politiknya justru tidak tepat? Karena kalau pendidikan politik, rakyat disampaikan, kalau ada yang bagi uang, jangan diterima uangnya. Oh, sebaiknya jangan diterima. Tapi kalau banyak rakyat kita yang sangat sulit hidupnya, ya kan? Dia yang penting dia tidak terpengaruh. Jangan dia terpengaruh. Itu akan patah, benar nggak? Maksudnya itu beri uang kan untuk membeli dukungan, membeli kesetiaan, membeli. Itu kan sama dengan menyogok. Nah, kalau dikasih uang tapi tidak mau diikuti, dia patah tujuannya. Karena begini Pak, yang sempat ramai juga, salah satu ketua umum Partai Koalisi Indonesia Maju, itu bagi-bagi uang 50.000 ke nelayan Pak. Siapa yang Anda maksud? Yang saya maksud adalah Zulkifli Hasan, ketua umum PAN Pak. Ya, tapi Pak Zulkifli tidak nyapres, tidak nyagup, tidak nyalek, tidak nyabut. Dia tidak mau jadi kepala desa pun. Jadi dia orang yang suka sedekah. Pak Prabowo, tetapi saya kenal Pak Zulkifli Hasan. Pak, tapi dia di Lampung membangun sekolah unggulan. Sekolah unggulan yang dia bangun dengan uang dia sendiri. Dia seorang pengusaha. Sebelum masuk politik dia pengusaha. Pak Prabowo, Dia berpihak kepada rakyat. Dia suka sedekah. Dan dia sekali lagi tidak nyalek, tidak nyagup, tidak nyabut, tidak menjadi wali kota, tidak mau jadi presiden. tapi dia ketua umum Wakil partai, presiden, Pak Prabowo, tapi dia ketua Ya. umum partai yang mau partainya dipilih Pak, menggunakan atribut atau warna yang menyerupai PAN. Pak, sebentar, pertanyaan saya Pak, apakah itu artinya Anda mau bilang tidak apa-apa terima uang PAN tapi jangan coblos PAN, begitu? Karena kan tadi Anda katakan seperti itu Pak. Tunggu dong, kasih aku kesempatan menjawab. Silakan Bapak. Saya katakan, terima uangnya, ikuti hatimu. Kalau hatimu tidak suka PAN, jangan pilih. Jadi tetap Oh, ikuti hatimu, ikuti hati nuranimu. Apa yang kurang jelas? Ketika menjelang kampanye, menjelang kegiatan kampanye, produksi alat-alat peraga. Apa yang sekarang kami lakukan? Yang kami lakukan adalah kami membuat kontennya. Kami taruh di cloud dan kami izinkan siapa saja memproduksi kaos, memproduksi banner, memproduksi itu dari konten yang kami buat. Kami sendiri tidak mencetak, tapi kami menyiapkan kontennya dan kami meminta kepada semua, bila Anda percaya kepada apa yang kami mau rencanakan, akan kami kerjakan, bantu kami untuk melakukan perubahan di Republik ini. Oke. Karena tidak mungkin kita kerjakan sendirian. Dan banyak pengusaha-pengusaha
yang mau membantu. Dan Nas buat catatan, yang membantu ukuran yang menengah. Yang besar-besar nggak ada yang berani mendekati. Semua yang besar-besar itu tidak ada yang dekat. Yang mendekati yang tengah-tengah ini semua. Kenapa konglomerat tidak dekat Anies Baswedan? Itu harusnya tanyanya ke mereka tuh. Kenapa nggak dekat? Kan Anda yang menyatakan Anda. Jadi saya follow up questionsnya ke Anda Mas Anies. Kenapa? Mereka takut karena? Karena kami mengalami pengusaha-pengusaha yang berinteraksi, bertemu, sesudah itu mereka akan mengalami pemeriksaan. Pemeriksaan pajak, pemeriksaan-pemeriksaan yang lain-lain. Dan ada contoh di Jawa Barat membantu, di Jawa Tengah membantu. Setelah selesai katanya random, tapi 10 perusahaan miliknya semuanya diperiksa pajaknya. Yang katanya random. Apa yang terjadi? Takut orang membantu. Padahal yang mereka kerjakan bukan membantu saya. Mereka membantu relawan, membantu kegiatan untuk ada event. Mereka membiayai semua di daerahnya masing-masing, bukan tempat kita. Mas Anies, supaya bayangkan yang besar. Supaya tidak suzon, saya mau minta klarifikasi. Jadi yang Anda katakan adalah Anda menduga alat negara digunakan untuk mengintimidasi orang-orang yang membantu pencalonan Anda. Apakah seklir itu? Itu laporannya begitu. Alat negara. Ya. Dan itu kalau alat negara berarti yang memerintahkan aparat negara setinggi apa? Saya tidak tahu yang memerintahkan siapa, tapi fakta di lapangannya seperti itu. Dan saya mau tanya kepada diri saya sendiri dan kita semua, akankah kita membiarkan republik ini berada dalam rasa takut? Akankah kita membiarkan rasa kebebasan itu hilang? Saya rasa tidak. Ini adalah perjuangan kita dan saya mengajak kepada semuanya, termasuk pengusaha-pengusaha itu. Bapak jangan takut. Insya Allah kalau ada perubahan, kita akan buat negeri ini menjadi aman bagi semuanya. Jika terpilih menjadi Presiden RI pada 2024, bagaimana Bapak memilih menteri di kabinet yang Bapak pimpin? Satu, kompeten. Memiliki kompetensi yang relevan dengan bidangnya. Dua, berintegritas. Punya rekam jejak yang baik, tak bermasalah. Di republik ini banyak sekali orang yang dituding bermasalah, walaupun senyatanya tak bermasalah. Tapi ada juga orang yang sesungguhnya bermasalah, tapi selalu lolos dari pemeriksaan. Jadi berintegritas. Yang ketiga, dia memiliki rekam karya yang baik, rekam kerja, rekam kinerja yang baik, sehingga kita bisa memproyeksikan bahwa ke depan dia akan baik. Yang keempat, dia memiliki visi yang sama dengan visi yang dimiliki oleh pimpinannya, sehingga ketika bekerja memiliki visi yang sama. Visi itu artinya termasuk nilai. Dia mempercayai pada prinsip dasar bahwa keadilan harus ada di dalam setiap kebijakan. Kira-kira 4 itu minimal kriteria yang digunakan.